Baik, karena sudah ada setengah kelas, kenapa saya percepat? Karena ketika saya masukkan jam 4, kadangkala yang masuk itu mereka jam 4 lebih. Jadi saya sengaja supaya tidak lamun cek Sunda renyang kolong ting kan waktos gitu. Tidak terlalu banyak kita membuang waktu. Jadi kita punya waktu longgar nantinya karena bulan ini adalah bulan yang mulia, di mana bulan Ramadan sebentar lagi kita eh, mau buka gitu ya. Jadi saya sengaja untuk memajukan jamnya supaya kalian punya waktu luang juga. Oleh karenanya kelas akan saya mulai saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bismillah sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk membahas mengenai materi etika bisnis. Dan rata-rata dari hasil UTS yang sudah uh, kalian kerjakan, saya melihat bahwa hasil dari UTS kalian ya rata-rata ada di angka 75-80 ya, 70, 75, 80. Saya ucapkan selamat dan pertahankan untuk apa namanya, kalau yang nilainya sudah baik tinggal dipertahankan, kalau yang belum baik mungkin biasanya tidak baiknya itu karena yang pertama dia memang malas, yang kedua kenapa UTS-nya jelek karena mungkin dia kekurangan bahan materi karena jarang masuk, itu bisa jadi. Atau yang ketiga karena mungkin jaringan dan lain sebagainya, mungkin itu alasannya. Cuman kalau misalnya alasannya jaringan, saya pikir tidak jadi excuse harusnya, karena kan kalian masih ada waktu untuk mengirimkan hasil UTS-nya. Jadi saya ucapkan selamat karena hasilnya ya bagus rata-rata ya, karena kalian mengerjakannya via online. Ketika mengerjakan via online itu kan kalian bisa melihat referensi, banyak referensi dari materi-materi yang lain gitu. Itu saja untuk review UTS-nya, nanti tinggal kalian, oh ya sebelum dilanjutkan silahkan dicatat dulu tugas untuk memperbaiki dan membantu, siapa tahu nilai kalian ada yang kurang, nanti di UAS nilainya ternyata masih kurang, kalian kumpulkan tugas etika bisnis. Yang pertama, diupload di si akad berupa contoh makalah kepemimpinan disertai dengan contoh orang kalau bisa, makalah sosok pemimpin. Kalau misalnya yang sudah meninggal bagaimana Pak? Boleh lah, biografinya gitu ya, boleh diupload di si akad. Materinya materi kepemimpinan, jadi orang yang kalian anggap sukses sebagai seorang pemimpin kan. Materi kepemimpinan dalam etika bisnis sudah saya sampaikan, di mana pemimpin adalah seseorang yang menentukan arah dari tujuan suatu organisasi kan itu. Pengambil keputusan juga penentu arah, maka dia dikatakan sebagai seorang pemimpin. Siapakah sosok yang paling ideal menurut kalian yang kalian anggap sebagai seorang pemimpin, dan cari tulisan biografi, makalah, atau kalau ada buku ya buku, silahkan bisa kalian upload ke si akad mengenai sosok pemimpin yang kalian anggap ideal tersebut dan bagaimana pola kepemimpinannya. Tapi harus ada tokohnya. Siapa tokoh ideal yang paling efektif sebagai seorang pemimpin yang kalian anggap efektif untuk memimpin dalam suatu organisasi, dia efektif untuk memimpin organisasi tersebut gitu. Jadi
kalau misalnya Buya Hamka, kenapa Buya Hamka? Kalian harus mencari pola kepemimpinan dia, misalnya karena dia adalah seorang pemimpin di organisasi Muhammadiyah. Kenapa dia dianggap sebagai seorang pemimpin yang efektif? Karena apa? Gampang ya tugasnya ya. Bentuknya bisa makalah biografi orang, atau mungkin selain Buya Hamka ada biografinya B.J. Habibie. Kenapa B.J. Habibie dianggap sebagai pemimpin yang efektif dalam memimpin organisasi? Kan organisasi, kalau kita berbicara mengenai organisasi yang paling kecil itu keluarga. Setelah kita mengetahui bahwa organisasi yang paling terkecil adalah keluarga, naik RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai ke negara gitu. Ketika B.J. Habibie kan dia memimpin suatu organisasinya organisasi kenegaraan. Dan kalau misalnya Hamka, dia memimpin, yang saya tahu Muhammadiyah ya, organisasi keagamaan Muhammadiyah, atau bisa jadi wakil presiden kita dia pemimpin dari organisasi NU misalnya. Kenapa orang itu dianggap efektif? Alasannya apa? Bagaimana pola kepemimpinan dia? Organisasi apa yang dia pimpin? Yang berupa makalah, biografi berupa makalah, kirim ke Siakat. Tugasnya itu saja. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Jadi ada perusahaan itu harus punya, ketika kalian mempunyai perusahaan itu harus mempunyai tanggung jawab sosial, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Kan materinya begitu. Jadi kita akan bahas dulu lingkungan yang mempengaruhi kegiatan bisnis, baik lingkungan secara internal maupun secara eksternal. Sama dengan corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan, tapi itu materi yang berbeda. Itu akhirnya cabangnya dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pengembangannya jadi kegiatan CSR, corporate social responsibility, dan good corporate governance. Jadi saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana ketika kalian membuat suatu perusahaan bisnis itu dia harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang dimaksudkan? Maksudnya begitu. Ketika kita berbicara mengenai etika bisnis, tanggung jawab ini dibagi menjadi tanggung jawab ke dalam dan keluar, eksternal dan internal. Bagaimana tanggung jawab sosial baik secara eksternal maupun internal berlaku dalam kegiatan bisnis? Salah satu contohnya begini. Saya sudah uploadkan di materi hari ini, di mana ketika kita membuat suatu perusahaan yang dia beroperasi mengeluarkan limbah, salah satunya limbah yang dikeluarkan ini sebelum keluar ke masyarakat adalah tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri. Ini salah satu tanggung jawab perusahaan yang memiliki etika bisnis. Contohnya begini, pabrik yang beroperasi di Cimahi, dia mengeluarkan limbah. Limbahnya ini dikeluarkan melalui saluran air, sungai. Sebelum limbah itu keluar ke aliran sungai, yang harus dilakukan oleh pemilik pabrik, satu, dia harus bertanggung jawab terlebih dahulu bisa memilah antara limbah yang keluar dari pabriknya supaya tidak merugikan masyarakat. Contoh kasus begini. Satu lingkungan, di lingkungan tersebut hidup beberapa orang kepala keluarga. Dan kepala keluarga ini letak rumahnya ada di belakang pabrik. Pabrik yang dia di depan rumahnya itu mengeluarkan limbah. Limbahnya dia keluarkan melalui air. Dan rata-rata orang yang tinggal dekat pabrik itu memiliki penyakit kulit gatal-gatal.
Kalau misalnya hanya satu kepala keluarga saja, ada kemungkinan oh mungkin di rumahnya kenapa gitu. Tapi ini seluruh kampung. Nah, ketika ditelusuri dari kampung itu, ternyata air yang mereka konsumsi tercemari dari limbah pabrik. Berarti pabrik yang mengeluarkan limbah ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia keluarkan. Maksud saya seperti itu. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Satu, limbah yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan prosedur aman bagi kesehatan masyarakat. Jadi si pabrik harus mengolah terlebih dahulu limbahnya di dalam. Itu etikanya. Bagaimana mengolah limbah supaya dia jadi perusahaan yang beretika, perusahaan yang baik itu, mereka mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Bentuk tanggung jawabnya salah satunya adalah itu tadi. Limbah yang dikeluarkan harus sudah aman dulu. Bisa dipastikan dia bertanggung jawab terhadap limbah yang dikeluarkan itu. Ini dikatakan sebagai good corporate governance atau corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility. Dalam teorinya, dalam teori etika bisnis, ini tanggung jawab eksternal atau tanggung jawab keluar ke masyarakat. Salah satunya itu, saya akan sharekan mengenai materinya. Itu salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis. Etika bisnis, kita membicarakan sampai hal-hal detail dan sampai hal-hal terkecil. Bagaimana suatu perusahaan bisa bertanggung jawab, karena kalau misalnya dia tidak bertanggung jawab, perusahaan itu bisa dituntut secara hukum. Satu. Yang kedua, dia kalau misalnya selain dituntut, ya bisa jadi paling parahnya, jadi tutup selesai semua gitu. Selain ganti rugi. Bisa juga mungkin dituntut dengan ganti rugi, dan itu harus ada kalau misalnya terjadi di kasus seperti tadi, misalnya dalam suatu masyarakat itu seluruh masyarakatnya yang terkena limbah itu harus diberikan imbalan atau harus diberikan timbal balik oleh si pemilik pabrik. Kalau misalnya itu terbukti ternyata limbahnya dari pabrik yang di depan rumahnya misalnya. Nah, itu harus ada timbal baliknya. Itu akan berkaitan dengan kegiatan hukum. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi. Dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Ini adalah salah satu tanggung jawabnya. Jadi pemilik bisnis, seseorang yang peduli terhadap bisnis, mereka peduli juga terhadap apa yang terjadi dengan lingkungan di sekitarnya. Ini yang dinamakan dengan good corporate governance. Bisnis dan lingkungan antara keduanya memiliki hubungan timbal baik. Baik bisnis terhadap lingkungan maupun lingkungan terhadap bisnis. Bisnis dan lingkungan yang dihadapi Indonesia semakin bergejolak. Hal ini terjadi sejak terjadi krisis perekonomian dan perubahan pemerintah yang disertai gejolak sosial dalam negeri. Perhatian terhadap pengaruh bisnis dan dampak faktor-faktor lingkungan menjadi sangat penting. Perubahan lingkungan bisnis dapat terjadi kapanpun juga. Perubahan juga terjadi akibat beberapa faktor dari salah satu ataupun gabungan antara bisnis dan lingkungan. Memasuki era liberalisme dan globalisasi, para pemimpin maupun masyarakat pelaku bisnis serta masyarakat sebagai konsumen tidak boleh mengabaikan begitu saja perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. Suatu bisnis dianggap berhasil, untuk menjalankannya diperlukan dasar maupun fondasi yang kuat. Fondasi itu terdiri dari modal, peluang, manusia sebagai pelaku bisnis itu sendiri. Jika seseorang ingin menjalankan bisnis, diperlukan mental dan fisik yang mantap. Secara fisik, jelas harus siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi pada fisik. Secara mental, harus siap secara batiniah, memiliki jiwa yang kuat dan pemikiran yang dewasa juga matang. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada lingkungan.
Walaupun seorang manajer perusahaan tidak dapat mengendalikan lingkungan, tetapi mereka cenderung membuat keputusan bisnis yang menguntungkan lingkungan. Untuk melaksanakan hal tersebut, perlu mengerti bagaimana lingkungan bisnis mempengaruhi perusahaan. Kondisi ekonomi memberi refleksi tingkat produksi dan konsumsi negara tertentu. Area industri secara garis besar mempengaruhi ekonomi suatu negara. Untuk itu diperlukan area khusus untuk bisnis atau industri. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi penerimaan. Bagaimana tanggung jawab kepada lingkungan? Yang pertama, bagaimana seorang pebisnis bisa mencegah adanya polusi udara? Bagaimana perusahaan mencegah polusi udara? Perusahaan menggunakan alat tertentu agar efek proses produksi tidak berbahaya bagi masyarakat yang menghirupnya. Perusahaan juga dapat mengembangkan penghijauan lingkungan di sekitar pabrik untuk mengurangi efek proses produksi. Cara pemerintah mencegah polusi udara, pemerintah akan mengingatkan dan menindak perusahaan yang menyebabkan polusi udara sesuai dengan peraturan yang ada. Selain udara, air, polusi tanah. Cara perusahaan mencegah polusi tanah, perusahaan dapat menyimpan sampah beracun dan membuang sampahnya tersebut pada daerah yang sudah ditentukan. Perusahaan juga bisa mendaur ulang plastik dan membatasi pemakaian material yang akan menjadi sampah solid yang tidak bisa dihancurkan oleh makhluk-makhluk yang ada di tanah seperti plastik dan lain sebagainya. Biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial, kemungkinan biaya yang timbul sebagai akibat tanggung jawab sosial, komunitas mensponsori aktivitas dengan adanya peraturan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab sosial, maka biasanya perusahaan dalam industri akan berusaha memenuhi semua peraturan tersebut. Dan perusahaan memerlukan biaya yang lebih besar untuk melaksanakannya. Biaya tersebut biasanya dibebankan kepada pelanggan atau komunitas dengan menaikkan harga produksi. Tanggung jawab kepada pelanggan serta biaya yang timbul akibat dari menciptakan program penerima dan memecahkan keluhan, melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan, gugatan hukum oleh pelanggan. Tanggung jawab kepada karyawan menciptakan program, menerima dan memecahkan keluhan, melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Gugatan hukum oleh karyawan karena diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti. Mengumumkan informasi keuangan secara periodik, gugatan hukum oleh memegang saham atau dasar tuduhan bahwa manajer perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada pemegang saham. Memenuhi regulasi pemerintah dan lingkungan. Memenuhi janji akan petunjuk lingkungan yang dibuat oleh perusahaan. Perilaku perusahaan dibentuk dengan etika bisnis yang mewakili suatu rangkaian nilai moral. Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman dan menjual produk mereka tanpa menyesatkan pelanggan. Mereka memastikan tanggung jawab sosial kepada pelanggan dengan menciptakan kode etik, memonitor keluhan pelanggan dan menanyakan kepada pelanggan masukan mengenai produk yang mereka beli. Perusahaan mempunyai tanggung jawab atas keamanan perlakuan wajar dan kesempatan yang sama untuk karyawan. Mereka dapat meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan dengan menerapkan petunjuk keamanan, memberikan seminar tentang diversitas atau keanekaragaman dan menciptakan prosedur untuk keluhan yang memungkinkan karyawan menyampaikan keluhannya. Suatu unit kegiatan produksi yang mengelola, karena perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Faktor utama sebagai pelaku bisnis atau perusahaan yang pertama adalah pemilik, yang kedua manajer, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat adalah konsumen. Ini faktor utama pelaku bisnis atau perusahaan. Tujuan dari perusahaan itu yang pertama mencapai keuntungan maksimal, mempertahankan konsumen, mengejar pertumbuhan dan menampung tenaga kerja. Lingkungan sumber ekonomi perusahaan ini bisa ditambahkan kalau di sini ada 4M, man, money, material, method. Kalau dari buku manajerial yang lain, man, money, material, method, mesin, money, dan market. Jadi ada 6M. Ini yang harus dikelola oleh perusahaan dan mereka yang mempengaruhi lingkungan baik internal maupun secara eksternal.
Man. Siapa man-nya? Man-nya adalah orangnya. Orangnya siapa? Orangnya adalah sumber daya manusia. Sumber ekonomi perusahaan selain man adalah money, keuangan. Bagian keuangan yang dikelola, yang mereka kelola, yang harus mereka kelola dan mempengaruhi sumber ekonomi perusahaan adalah money. Material, bahannya, metode caranya, market, mesin. Itu yang harus dikelola. Pasar, marketnya. Kemudian yang harus dikelola selanjutnya, man, material, metode, money, mesin. Bagaimana mereka mengelola, ini tanggung jawab dalamnya. Mengelola supaya hasil produksinya baik. Selain harus mengelola mesin produksi, juga selain harus mengelola pengeluaran dari mesin produksi tersebut dan bagaimana pengelolaan mesin produksi supaya bisa pabriknya berjalan, ini tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan. Hal ini ketika perusahaan, ya tentunya perusahaan ini dikelola oleh seseorang yang dinamakan sebagai seorang entrepreneur, pemilik perusahaan, dinamakan sebagai seorang wirausahawan. Di mana wirausahawan dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai entrepreneurship atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide, inovasi, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada resiko atau ketidakpastian. Seorang entrepreneur atau wirausahawan, orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang wirausahawan yang nantinya yang dikelola adalah usahanya, bisa sebuah perusahaan berupa pabrik misalnya kalau dia memproduksi suatu barang, atau jasanya ini dikelola oleh seorang wirausahawan. Ciri-ciri kepribadian seorang wirausahawan yang dia memiliki etika bisnis yang baik, dia berani menanggung resiko, bertanggung jawab. Halnya, dia bertanggung jawab terhadap lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Gigih dan bekerja keras. Bersemangat, gesit dalam berusaha, percaya diri, percaya pada diri sendiri, berusaha meningkatkan pengetahuannya dan memiliki kecakapan untuk memimpin. Seorang wirausahawan, makanya saya menugaskan pada kalian untuk mencari, ya bisa dibilang autobiografi, biografi seseorang yang kalian anggap efektif untuk menjadi seorang pemimpin. Nanti hasil dari materi itu kalian uploadkan ke si Akan untuk memenuhi tugas, siapa tahu ada hasil UTS kalian yang tidak baik. Dan seorang wirausahawan itu sebagai pembaharu, dia inovator, pemburu keberhasilan. Fungsinya mengidentifikasi kesempatan. Seorang wirausahawan dia bisa melihat peluang, mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lain, menarik investasi atau dana dari perorangan, lembaga keuangan, melaksanakan proses produksi atau perdagangan, dan menanggung resiko yang terjadi. Ini adalah fungsi wirausahawan. Oleh karenanya ya dia harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya. Peran wirausahawan dalam perekonomian suatu negara, yang pertama dia harus menciptakan lapangan pekerjaan. Perannya dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkomunikasikan faktor-faktor produksi seperti faktor alam, tenaga kerja, modal, keahlian, dan meningkatkan produktivitas nasional. Ini peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara. Tetapi ada faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam wirausahawan tersebut. Yang pertama, dia tidak kompeten dalam manajerial.
Yang kedua, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang ketiga, gagal dalam perencanaan. Yang keempat, lokasi yang kurang memadai. Kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Ini adalah salah satu faktor kegagalan dalam wirausaha. Yang pertama, dia tidak kompeten dalam manajerial. Dia tidak bisa memanage. Yang kedua, kurang dapat mengendalikan keuangan. Ya, bisa jadi karena dia owner boros. Saya pernah punya pengalaman bekerja dengan beberapa orang yang dia owner. Kalau saya lihat, ya karena sifat seorang pebisnis ya, bisnis itu memang yang pertama dia harus berani. Karena keberaniannya ini, dia terlalu berani, dia mengeluarkan sampai akhirnya perusahaannya ini gulung tikar. Jadi karakteristik seorang pebisnis ada pada owner yang pernah saya bekerja di orang tersebut. Gagalnya ini malah karena terlalu beraninya dia. Tapi ada juga pebisnis yang gagal karena dia kurang berani. Kurang berani mengambil resiko. Jadi inilah seninya berbisnis. Tapi ketika kita berbicara, ini salah satu faktor juga yang mempengaruhi kenapa Pak dia bisa gagal. Saya analisis yang pertama tadi. Jadi orang ini, si owner ini terlalu berani untuk melibatkan bisnisnya dengan pihak perbankan. Dan kemudian dia terlalu berani juga karena dia harus membuka peluang pada orang lain. Dia terlalu percaya. Karena saking terlalu percayanya menyebabkan bisnis yang dia miliki bukannya profit, tapi mengalami kerugian. Jadi karena terlalu beraninya dia gitu. Ya itu salah satu faktor kegagalan yang kalau misalnya saya analisis. Ada lagi orang ini lokasinya ya memang kurang memadai gitu ya, karena dia sepi, karena tempat dia berdagangnya itu tidak banyak orang yang kenal. Tapi yang pasti seorang pebisnis ini memang dia harus mempunyai sikap sungguh-sungguh dalam berusaha. Kita lewat dulu bagaimana kisah ketika saya ya bisa dibilang bangkrut lah ceritanya. Kita bandingkan dulu, ada lagi perbedaan perusahaan kecil dan perusahaan besar, di mana perusahaan kecil umumnya dikelola atau dipimpin sendiri oleh pemiliknya, perusahaan besar umumnya dikelola atau dipimpin oleh manajer profesional. Kemudian daerah operasinya, kalau perusahaan besar dia ada regional atau nasional, kalau perusahaan kecil daerah operasi lokal. Biasanya kalau perusahaan kecil struktur organisasinya sederhana. Perusahaan besar pemilik tidak kenal karyawan. Perusahaan kecil persentase kegagalan relatif tinggi, perusahaan besar persentase kegagalan relatif rendah. Perusahaan kecil kesulitan mengembangkan usaha. Perusahaan besar modal jangka panjang relatif mudah untuk diperoleh. Jadi secara singkat, perusahaan itu adalah suatu sistem. Dia lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan siapa yang mengelola? Yang mengelolanya itu man-nya tadi bisa dikatakan sebagai, berarti kan ownernya itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin ini kan dibagi menjadi 3 level ya, top, middle, dan low. Bagian top dia mengelola untuk kebijakan strategis. Jadi kebijakan strategis ini berarti kebijakan untuk jangka panjang suatu perusahaan. Sedangkan middle adalah untuk kebijakan jangka menengah, dan low untuk kebijakan jangka pendek atau operasional. Yang terakhir yang melaksanakan staff. Nah kalau misalnya yang dikelolanya apa? Yang dikelolanya 6M tadi, man, material, method, mesin, money, dan market. Kalau misalnya dari sistem yang dipergunakan oleh owner atau oleh top level dari manajerial ini tidak berjalan, otomatis perusahaan ini bisa dikatakan ya kalau misalnya sistemnya tidak berjalan bisa jadi dia bangkrut. Dan bagaimana mengelola sistem atau apa yang dikatakan sebagai sistem? Perusahaan sebagai suatu sistem merupakan kesatuan
atau unit yang terdiri dari subsistem yang saling bekerja sama ataupun saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Perusahaan sebagai suatu sistem merupakan kombinasi dari berbagai sumber-sumber ekonomi yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi dan distribusi barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dikatakan ini sebagai suatu sistem. Jadi kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi dan distribusi barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu apa yang menjadi sumber ekonominya? Ya yang 6M tadi. Siapa yang mengelolanya? Ya pemimpin perusahaan tadi. 6M itu apa? Man, material, method, mesin, money, dan market. Nah inilah yang dikelola oleh top, middle, low, dan staff. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh perusahaan yang mempengaruhi faktor eksternal maupun internal perusahaan. Itu tadi limbah pun sampai limbah-limbah pabrik pun itu kita kelola semua. Faktor lingkungan umum dan lingkungan khusus yang mempengaruhi perusahaan. Lingkungan khusus yang pertama adalah penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi. Lingkungan umum, lingkungan eksternal, ya letaknya ada di sini kalau misalnya kita didiagramkan. Perusahaan kita ini dipengaruhi oleh atau dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan khusus, penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi. Kemudian lingkungan umum, politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, demografi atau letak. Ketika pabrik kita berada di lingkungan di lingkungan masyarakat umum, usahakan jangan membuat produksi yang memiliki limbah yang berkelebihan di lingkungan itu. Jadi kalau misalnya mau bagian produksi, tempatkan di daerah-daerah terpencil yang jauh dari tempat penduduk. Nah, yang mendekati lingkungan untuk masyarakat umum, yang banyak lingkungan masyarakat, bisa saja bagian dari untuk showroom misalnya, atau gudang. Gudang tempat penyimpanan hasil produksi, karena ini akan mempengaruhi demografi. Jadi tempat yang harusnya kalau itu letaknya dekat dengan pemukiman atau konsumen, ya mungkin showroomnya saja, tempat kita menjual atau gudang, supaya tidak merugikan masyarakat sekitar. Karena ini perusahaan, usaha, seorang wirausahawan harus memikirkan sampai ke